Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Saya Dr. Muti. Saya akan menjelaskan tentang neurovaskular ya. Neurovaskular. Di mana neurovaskular ini adalah suplai darah atau penjalaran pembuluh darah dari jantung ke otak ya. Kita mulai pertama. Jadi kita mulai dari aorta ya. Aorta itu awalnya begini. Aorta ya punya cabang 3. Dia punya arteri carotis communis, arteri subclavian sama arteri brachiosephalika. Nah, yang dimulai itu pertama dari arteri brachiosephalika atau truncus. Ya, truncus. Satu lagi arteri subclavia dextra sama sinistra. Disinilah mulainya terjadi arteri vertebralis, di mana awal mulanya ini akan disebut sirkulasi posterior. Oke. Jadi kita mulai dari sirkulasi posterior. Oke. Aorta itu akan menjalar ke truncus brachiosephalika ya, yang tadi saya gambarkan. Selanjutnya dia akan menuju ke arteri subclavia dextra dan sinistra. Terus sampingnya ada arteri carotis communis. Ini dextra atau sinistra. Nah, yang ini tadi ke sirkulasi posterior, yang ini ke sirkulasi anterior ya. Jadi di otak itu ada bermacam sirkulasi. Oke. Selanjutnya dari sini tadi kita langsung ke truncus brachiosephalika menuju arteri subclavia dextra dan sinistra. Nah, inilah awal mulanya penjalaran menuju arteri vertebralis dextra dan sinistra. Yang mana itu nih yang digambar? 1, 2. Dia dari bawah akan bercabang menjadi 2, yang dextra dan sinistra. Oke. Dari arteri vertebralis ini memperdarahin struktur fossa kranial posterior ya. Struktur fossa kranial posterior, di mana arteri ini berjalan melalui foramen transversus cervical 6. Nah, di mana foramen ini salah satu yang kita tahu adalah foramen magnum. Nah, foramen magnum itu tempat masuknya arteri vertebralis ya. Sampai sini mudah-mudahan paham di daerah arteri vertebralis. Jadi ingat aja, kalau ditanya sirkulasi posterior itu dimulai dari arteri subclavia dextra dan sinistra, di mana dia berjalan melalui foramen transversus vertebra cervical 6. Oke, itu udah sampai ke sirkulasi posterior. Selanjutnya ada arteri carotis communis. Nah, ini ada dextra dan sinistra. Arteri carotis communis dextra dan sinistra
ini setentang kartilago ya, setentang kartilago tiroid, setentang kartilago tiroid, dan dia akan membuat bifurkasio arteri karotis. Jadi bifurkasio itu kayak lekungan gini. Oke. Dia akan membuat bifurkasio arteri karotis. Dari arteri karotis, dia akan menjadi bercabang arteri karotis interna dan arteri karotis eksterna. Nah, sebentar. Nah, arteri karotis interna ini memperdarahi struktur fossa kranial anterior ya, dimana namanya sirkulasi anterior. Itu dimana? Nah, dia di daerah sini. Iya, ini daerah anterior, di sini daerah posterior. Jadi yang ini dulu pahamin. Oke. Nah, arteri karotis interna ini masuknya di os petrosus. Jadi ada kayak os petrosus namanya, itu di daerah servikal masuk. Nah, ini daerah pembuluh darahnya itu namanya arteri karotis interna, dia di dalam. Oke. Kemudian arteri ini akan masuk ke area sinus cavernosus. Nah, di sinus cavernosus dia akan menjadi arteri karotis interna pars cavernosa. Oke. Selanjutnya dia akan melengkung ke bawah dan menjadi sipon. Ini yang paling penting ya, sipon karotid atau biasa disebut karotid sipon, di mana arteri karotid sipon ini akan membentuk bifurkasio. Nah, bifurkasio itu tempat prosesus Clineudeus. Ya, paham? Jadi dia buat kayak bifurkasio dari anterior, dia akan membuat bifurkasio menuju anterior koroidal arteri, dan satu lagi posterior communicating artery atau disebut PCA. Nah, arteri communicans atau arteri communicating posterior nih, arteri ini sebentar. Arteri ini bahas nih. Hapus dulu. Nah, arteri posterior communicating atau posterior communicating artery ini bisa disebut PCOM atau PCA. Nah, ini adalah salah satu komponen Circulus Willisi atau Circle of Willis ya, dimana Circle of Willis ini tempat anastomosis antara sirkulasi posterior dan anterior. Oke, sampai sini masih dapat ya. Terus selanjutnya dari arteri karotis interna
arteri karotis interna yang tadi dibagi dua, yang eksterna dan interna. Nah, kita bahas yang interna ya. Ini akan membagi dua. Membagi dua itu namanya ACA atau anterior cerebri arteri atau nih arteri cerebri media atau ACM, atau biasanya neurologis itu menyingkatnya MCA. Ini ACA, anterior cerebri arteri dan medial cerebri arteri, ini dia. Nah, dari sini dibagi dua nih, ada A1 dan A2. A2 itu tempat masuk pertamanya, baru A1-nya itu tempat meneruskannya ke daerah ophthalmica arteri, dan satu lagi ke daerah koroidal anterior serta ke daerah internal carotid arteri. Paham? Yang terakhir, oh iya, tadi kita lupa percabangan dari si arteri vertebralis. Nah nih, arteri vertebralis itu akan membentuk cabang. Arteri vertebralis ini akan membentuk cabang nih. Nah, cabangnya itu ada dua. Cabang yang pertama AICA namanya, anterior inferior cerebral artery, dan satu lagi labirin internal auditory artery. Nah, tapi ini kan dua ini namanya dextra, ini sinistra. Jadi AICA dextra dan sinistra, di cabangnya itu ada si internal auditory arteri. Nah, gini jadi jatuhnya. Nah, gini. Oke. Ini AICA dextra, ini AICA sinistra. Nah, di AICA ini ada percabangan namanya internal auditory arteri. Oke. Naik ke atas. Dari arteri, kita hapus dulu ya. Oke, kita hapus dulu bersih. Nah, dari arteri, kita buat yang warna kuning. Dari arteri vertebra, dia bercabang ke atas, akan membentuk AICA, AICA dextra dan sinistra. Ya, AICA dextra dan sinistra. Terus dia akan menjalar ke basis pontin atau basilaris pontin atau arteris pontin. Nah, ini ada punya 4 dia punya 4. Biasanya ini tempatnya di daerah trocheal nervus 4, trigeminal, ini di daerah-daerah dia. Jadi facial nervus di daerah sini. Terus di sini ada tengah, itu adalah penjalaran dari arteri vertebralis yang akan menjadi satu. Jadi yang awalnya 2, dia akan menjadi satu, itu arteri basilaris, basic ya, arteri basilaris. Nah, arteri basilaris ini akan bercabang lagi, tidak langsung ke atas terus, dia punya tangan. Nah, punya tangan seperti gambar di samping, dia akan membentuk superior cerebri arteri yang pertama nih. Kalau yang di basis arteri ini kan basis pontin ada 4 yang tadi kita sebutin. Kalau yang ini superior arteri cerebral atau
SCA, arteri basilaris, baru tangannya ada 4. Terus satu lagi ini ada SCA, superior cerebri artery. Nah, di superior cerebri artery ini gunanya untuk memperdarahi di daerah crus cerebri, dan di bawahnya terdapat nervus oculomotorius ya. Selanjutnya komponen ini akan bercabang dan dari arteri basilaris di daerah posterior cerebri artery atau PCA, dia akan bercabang. Jadi habis SCA dia naik sedikit baru ada PCA. Nah, PCA ini paling besar. Ini PCA ini paling besar ya di antara percabangan dari arteri basilaris. Jadi PCA ini atau posterior cerebri artery yang P1 atau P2. Ingat aja kalau P1 itu pintu masuk pertama, P2 itu pintu mau keluar dia. Jadi ini pintu masuk pertama, ini pintu masuk kedua. Gitu aja cara ngingatnya. Dari posterior cerebri artery dia akan membentuk circle of Willis. Termasuk komponennya adalah arteri communicating artery sama satu lagi posterior cerebri artery serta dari internal carotid artery. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Tulis di kolom komentar. Begitulah susunan dari circle of Willis. Jadi kalau misalnya ditanya circle of Willis itu adalah komponen dari beberapa arteri. Sebutin yang pertama arteri communicating posterior atau PCA, yang kedua posterior cerebri artery, yang ketiga itu adanya anterior cerebri artery. Nah, yang menghubungkan yang menghubungkan sirkulasi anterior dan posterior adalah circle of Willis dari arteri communicating posterior atau arteri communicating posterior. Salah satu komponennya adalah ini yang paling penting, dan arteri basilaris. Paham? Jadi jatuhnya itu dia seperti begini. Basilaris 4 anak. Nah, baru SCA, baru PCA, lalu ke atas lagi ini kita garisi dulu. Nah, ini arteri basilaris, ini superior ya, superior arteri cerebri, ini posterior cerebri arteri. Terus dia akan ke atas membentuk circle of Willis dari arteri communicans posterior atau PCOM. Jadi sebenarnya gini simpelnya. Circle of Willis terbentuk dari yang tadi kita bilang, kita masuk ke kamar, circle of Willis itu terbentuk dari arteri communicating posterior, baru arteri cerebral anterior, terus yang ketiga adalah arteri posterior cerebri. Oke. Terima kasih. Thank you.